Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Radin K. Taufikul Haq dari Prodi Informatika dari kelompok 5, itu mata kuliah Manajemen Strategik. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan hasil atau tugas akhir kami, yaitu mengenai analisis dari formulasi strategi bisnis untuk platform e-commerce penyewaan perlengkapan outdoor kami yang bernama Explora. Kemudian untuk profil perusahaan kami itu kami merancang platform e-commerce ini yang bernama Explora. Jadi logo yang kami pakai di sini itu melambangkan semangat petualangan, ketaguhan dan komitmen kami untuk terus berkembang di alat rental outdoor gitu. Jadi platform Explora kami ini itu hadir sebagai solusi digital untuk penyewaan alat outdoor, mulai dari tenda, sleeping bag, sampai sepatu gunung dan lain sebagainya, dengan dilengkapi layanan antar jemput dengan jarak kurang lebih 5 km dari toko langsung ke lokasi konsumen gitu. Kemudian untuk latar belakang kenapa sih kami bikin platform e-commerce Explora ini. Jadi masalah utamanya itu ada dua, harga dan akses. Di alat outdoor berkualitas itu sangat mahal bagi kaum pemula atau cuma dipakai sekali. Nah, di sisi lain, rental outdoor konvensional saat ini tuh mayoritas masih offline. Jadi pelanggannya itu harus datang langsung, dan ketersediaan alat-alatnya itu nggak pasti, dan pilihannya itu sering nggak lengkap gitu, dan nggak ada jaminan kualitas lewat review digital. Makanya kami itu membuat solusi dari Explora ini, jadi memindahkan seluruh ekosistem booking secara online dan menyediakan koleksi alat yang super lengkap dalam satu platform, dan memberikan kenyamanan lewat fitur antar jemput barang serta sistem review terpercaya gitu. Untuk selanjutnya yaitu visi dan misi dan core values. Jadi visi kami itu sangat jelas, yaitu menjadi platform e-commerce penyewaan perlengkapan rental outdoor di Indonesia yang mudah, terpercaya dan terjangkau. Untuk mencapainya, kami memegang 5 inti, yaitu kepraktisan, kepercayaan, kelengkapan, inovasi, dan keterjangkauan gitu. Untuk analisis lingkungan strategis yang kami pakai itu analisis Pestel. Nah, dari sisi eksternal makro, hasil analisis Pestel ini itu kami menunjukkan sinyal yang sangat positif. Jadi pemerintah sangat mendukung peristiwa domestik secara ekonomi dan sosial. Ada tren healing yang kuat dari antara kalangan Gen Z dan milenial, di mana mereka itu lebih memilih sewa alat murah daripada beli barang yang mahal gitu. Apalagi kalau orang-orang yang pemula gitu. Untuk didukung teknologi e-wallet, konsep ekonomi sirkular yang ramah lingkungan, dan regulasi data pribadi yang aman, dan bisnis kami ini punya fondasi makro yang sangat kuat gitu. Kemudian untuk five force-nya ini masuk ke analisis industri menggunakan five force. Jadi tantangan terbesar kami adalah tingginya ancaman pandangan baru dari daya tawar pelanggan karena sensitif harga dan kemudahan bisnis di ini itu sangat bisa ditiru gitu. Namun ancaman produk substitusi dan daya tawar pemasok itu tergolong sangat sedang. Jadi kesimpulannya, strategi diferensi digital dan layanan antar jemput adalah kunci mutlak kami untuk menang dan dari komputer fisik lainnya gitu. Kemudian untuk core competence dan FRI
IO ya, secara internal Competence Explorer adalah menjadi one stop solution untuk praktis gitu. Jadi lewat analisis FRIO, unggulan kami ini saat ini bernilai valuable dan jarang rare, namun masih bisa ditiru. Artinya keunggulan kompetitif kami saat ini tuh bersifat sementara, sehingga kami harus bergerak cepat mengambil peluang kemitraan dengan IO dan komunitas sebelum kompetitor bermodal besar masuk gitu. Untuk formulasi strategi kami, evaluasi metrik IFA dan EFA. Jadi berikut ini adalah hasil perhitungan metrik skor IFA kami ada di angka 2,75 dan EFA di antara 2,70 karena kedua skor berada di atas titik tengah yaitu 2,50. Nah, posisi Business Explorer kami ini itu bisa dinilai sangat layak untuk dikembangkan menggunakan strategik agresif, yaitu tumbuh dan bina atau grow and build gitu. Kemudian untuk analisis SWOT atau SWOT dan strategi kombinasi melalui sistem SWOT, kami menetapkan 4 rencana konkret, itu strategi SO agresif. Jadi kami memanfaatkan pertumbuhan e-commerce dengan ekspansi pemasaran digital berbasis konten dan kolaborasi komunitas di TikTok atau Instagram gitu. Untuk strategi WO atau pembenahan mengatasi keterbatasan modal lewat model konsinyasi atau revenue sharing dengan supplier itu bisa. Kemudian strategi ST atau defensif itu kami menghadapi rental konvensional lewat kampanye sewa lebih pintar yang menonjol keunggulan user experience aplikasi kami, yaitu Explorer. Untuk strategi WT atau defensif sementara, itu memitigasi risiko kerusakan barang dengan menerapkan SOP deposit dan asuransi sederhana. Untuk generic strategi Polter, inti dari posisi bersaing kami adalah strategik diferensi. Kami tidak ingin terjebak dalam perang harga. Jadi fokus kami itu Business Explorer kami adalah menjual kenyamanan user experience dan integrasi layanan yang sangat sulit ditiru oleh rental konvensional lainnya gitu. Untuk unsolved metric dan blue ocean strategy, kami mengacu pada unsolved metric. Jadi fokus kami itu awal fokusnya itu adalah kombinasi market penetration dan product development. Jadi sedangkan dari perspektif blue ocean strategy, kami berhasil menciptakan ruang yang sangat besar dan baru dengan mengeliminasi keharusan datang ke toko fisik. Jadi mereduksi biaya kepemilikan alat, meningkatkan kepraktisan, serta menciptakan sistem jaminan kualitas lewat fitur review bintang 5 gitu. Untuk target dan implementasi, tujuan strategi 3 tahun dan KPI, untuk mengukur keberhasilan bisnis ini, itu Explorer kami itu menetapkan target strategi 3 tahun yang terstruktur. Yang pertama itu pertumbuhan pengguna. Jadi kami menargetkan atau mencapai 50.000 pengguna aktif bulanan. Kemudian yang kedua itu koleksi produk. Kami menyediakan lebih dari 300 jenis alat outdoor yang berkualitas dari brand-brand lokal gitu. Kemudian yang ketiga finansial, itu mengantongi pendataan sebesar 1,5 miliar per tahun di tahun ketiga. Kemudian yang keempat itu kemitraan dan ekspansi. Jadi kami bekerja sama dengan minimal 20 mitra strategik dan berekspansi ke wilayah kota wisata alam baru di Indonesia gitu. Untuk roadmap implementasinya, jadi langkah eksekusinya kami dibagi menjadi 3 fase tahunan, yaitu
Yang pertama itu tahun pertama fokus pada pengembangan produk, peluncuran aplikasi, dan membangun sistem booking. Kemudian tahun kedua, jadi fokus kami pada ekspansi pasar ke wilayah baru dan kemitraan dengan EO. Kemudian tahun ketiga, fokus kami pada verifikasi layanan seperti penyediaan paket trip outdoor terintegrasi gitu. Dan yang terakhir adalah penutup dari kesimpulan dan rekomendasi bisnis kami, yaitu Explorat. Jadi kesimpulannya bahwa Explorat kami itu punya potensi keberhasilan yang sangat kuat karena didukung tren pasar yang nyata dan posisi internal yang sehat gitu. Untuk rekomendasi utama kelompok kami adalah segera mengeksekusi penguatan diferensial layanan digital ini secara konsisten agar target pasar Gen Z dan milenial dapat tergarap secara maksimal gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada desain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.